Halo, selamat datang di Tradisional. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering jadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama di kalangan pria dewasa. Mungkin Anda pernah mendengar tentang ramuan kopi telur madu, yang katanya bisa membuat stamina meningkat dan performa di ranjang jadi luar biasa. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya sekadar cerita turun-temurun yang belum tentu terbukti kebenarannya? Hari ini, kita akan membongkar mitos kopi telur madu sebagai jamu kuat pria. Apakah benar ampuh atau hanya cerita warung kopi? Ramuan ini sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan sering dianggap sebagai solusi instan untuk masalah vitalitas. Banyak yang penasaran, bahkan mencoba sendiri di rumah, berharap mendapat hasil yang instan dan memuaskan. Banyak yang percaya ramuan ini bisa menambah stamina, gairah, bahkan performa di ranjang. Cerita-cerita sukses dari teman atau keluarga sering membuat kita tergoda untuk mencobanya. Namun, apakah pengalaman tersebut bisa dijadikan patokan? Atau justru hanya efek sugesti dan kepercayaan diri sesaat? Tapi, apa ada bukti ilmiahnya? Apakah para ahli kesehatan dan peneliti benar-benar mendukung klaim ini? Kita akan menelusuri penelitian terbaru, pendapat dokter, dan fakta-fakta medis yang sering terlewatkan dalam obrolan sehari-hari. Vitalitas seksual itu kompleks. Bukan cuma soal fisik, tapi juga hormon, sirkulasi darah, dan psikologis. Banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari pola makan, olahraga, hingga kondisi mental dan hubungan dengan pasangan. Tidak ada satu ramuan ajaib yang bisa menjawab semua masalah. Mengandalkan satu ramuan saja seperti berharap lari maraton hanya dengan minum isotonik sekali, tidak realistis. Tubuh kita butuh perawatan dan perhatian jangka panjang, bukan solusi instan yang belum tentu aman atau efektif. Kita akan bahas kandungan kopi, telur, dan madu, cara kerjanya di tubuh, dan cara meracik yang aman. Apakah benar kombinasi ini bisa memberikan manfaat nyata, atau justru ada risiko yang perlu diwaspadai? Kami juga akan berbagi tips agar Anda bisa memilih dengan bijak sebelum mencoba. Tujuan kita, memilah fakta dari mitos dan memberi panduan praktis, bukan sekadar stempel hoax atau fakta. Kami ingin Anda mendapatkan informasi yang seimbang, berdasarkan sains dan pengalaman nyata, agar bisa mengambil keputusan terbaik untuk kesehatan Anda. Kalau Anda cari pemahaman utuh untuk vitalitas jangka panjang, Anda di tempat yang tepat. Mari kita mulai perjalanan membongkar mitos kopi telur madu dan temukan apa yang sebenarnya terjadi di balik ramuan legendaris ini. Siapkan diri Anda untuk mendapatkan wawasan baru yang bisa mengubah cara pandang Anda tentang kesehatan dan vitalitas. Kita mulai dari kopi, stimulan paling populer di dunia yang telah menjadi bagian dari rutinitas pagi banyak orang. Setiap pagi, jutaan orang di seluruh dunia memulai hari mereka dengan secangkir kopi hangat, bukan hanya untuk mengusir rasa kantuk, tapi juga sebagai momen kebersamaan dan ritual yang menenangkan. Kafein dalam kopi bekerja dengan cepat meningkatkan energi, fokus, dan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital yang berperan penting dalam kesehatan pria. Tak heran, banyak yang merasa lebih bersemangat dan siap menghadapi tantangan setelah menyeruput kopi. Studi ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara rutin dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sperma pada pria, serta menurunkan risiko disfungsi ereksi. Selain itu, kopi juga dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa penyakit kronis, seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung, jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Namun, penting untuk memahami bahwa efek kafein tidak instan. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyerap kafein secara optimal. Minumlah kopi sekitar 1 jam sebelum aktivitas penting, bukan hanya 5 menit sebelumnya, agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Selain itu, perhatikan juga tambahan gula dalam kopi Anda. Terlalu banyak gula justru bisa menurunkan energi dan berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Pilihlah kopi hitam tanpa gula, atau gunakan pemanis alami secukupnya untuk menjaga manfaat kopi tetap optimal. Konsumsi kopi yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti rasa cemas, jantung berdebar, sulit tidur, bahkan menurunkan gairah. Setiap orang memiliki toleransi kafein yang berbeda, jadi penting untuk mengenali batasan diri sendiri agar tidak berlebihan. 1 hingga 2 cangkir kopi per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Jangan jadikan kopi sebagai doping atau andalan utama untuk tetap terjaga, karena tubuh juga butuh istirahat dan asupan nutrisi seimbang. Kenali batas toleransi tubuh Anda terhadap kafein.
Jika mulai merasa gelisah, sulit tidur, atau jantung berdebar, itu tanda untuk mengurangi konsumsi kopi. Kopi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dikombinasikan dengan pola makan bergizi, olahraga teratur, dan manajemen stres yang baik. Jadikan kopi sebagai pelengkap, bukan solusi instan untuk segala masalah. Ingat, kunci utamanya adalah keseimbangan. Nikmati kopi sebagai bagian dari rutinitas sehat, bukan sebagai keajaiban sesaat. Dengan begitu, Anda bisa merasakan manfaat kopi secara optimal tanpa mengorbankan kesehatan. Sekarang, mari kita bahas telur, khususnya bagian kuningnya, yang seringkali dipandang sebelah mata. Banyak orang masih ragu mengonsumsinya karena mitos lama soal kolesterol, padahal sains modern sudah membuktikan sebaliknya. Telur, terutama kuningnya, adalah sumber protein berkualitas tinggi, vitamin B kompleks, dan vitamin D. Nutrisi ini sangat penting sebagai fondasi pembentukan hormon, termasuk hormon seksual, serta mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, telur juga mengandung mineral seperti selenium dan zinc, yang berperan dalam menjaga sistem imun dan metabolisme. Vitamin B dalam telur membantu menjaga keseimbangan hormon dan meningkatkan energi. Ini sangat penting untuk melawan stres, yang sering menjadi musuh utama libido dan kesehatan seksual. Dengan asupan vitamin B yang cukup, tubuh lebih mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Kolesterol yang terdapat pada kuning telur justru dibutuhkan tubuh sebagai bahan dasar sintesis hormon testosteron dan estrogen. Tanpa kolesterol yang cukup, produksi hormon-hormon penting ini bisa terganggu. Meski banyak resep tradisional menggunakan kuning telur mentah, penting untuk diingat bahwa konsumsi telur mentah membawa risiko infeksi bakteri Salmonella. Risiko ini memang kecil, tapi tetap perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Untuk mengurangi risiko, selalu pilih telur yang segar, cuci bersih sebelum digunakan, dan jika ragu, lebih baik konsumsi telur yang sudah matang. Memasak telur hingga matang dapat membunuh bakteri berbahaya tanpa mengurangi manfaat nutrisinya secara signifikan. Telur matang tetap memberikan manfaat besar untuk kesehatan hormonal dan vitalitas jangka panjang. Anda tetap bisa mendapatkan protein, vitamin, dan mineral penting tanpa harus mengambil risiko kesehatan. Jangan tergoda mengambil jalan pintas dengan mengonsumsi telur mentah demi efek instan. Kesehatan adalah investasi jangka panjang, bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Ingat, vitalitas itu seperti maraton, bukan sprint. Konsistensi dalam pola makan sehat jauh lebih penting daripada mencari hasil cepat. Jadikan telur sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang, bukan sekadar ramuan ajaib. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati manfaat telur secara optimal untuk kesehatan tubuh dan hormon Anda. Madu, si emas cair, lebih dari sekadar pemanis. Fruktosa dalam madu memberi energi berkelanjutan, penting untuk stamina. Antioksidan di madu melindungi sel, termasuk yang produksi testosteron. Kandungan boron dalam madu bisa bantu tingkatkan testosteron. Studi juga menunjukkan madu melindungi sel Leydig di testis. Pilih madu murni, bukan yang dicampur gula. 1 sendok makan sehari cukup sebagai investasi kesehatan. Madu palsu hanya menambah kalori kosong, bukan vitalitas. Beli dari penjual terpercaya. Madu adalah pelengkap, bukan solusi tunggal. Apa jadinya jika kopi, telur, dan madu digabung? Secara nutrisi, kombinasi ini saling melengkapi. Energi dari kopi, fondasi hormon dari telur, dan proteksi sel dari madu. Kafein membantu penyerapan nutrisi, kuning telur bantu vitamin larut lemak, madu lengkapi antioksidan. Minuman ini power-packed, tapi bukan obat kuat instan. Anggap sebagai ritual persiapan, bukan jaminan performa. Jika gaya hidup Anda buruk, efeknya tetap terbatas. Minuman ini hanya amplifier, bukan generator vitalitas. Jangan berharap keajaiban jika fondasi kesehatan rapuh. Sinergi hanya optimal jika didukung pola hidup sehat. Saatnya ke dapur, cara membuat kopi telur madu yang aman. Siapkan 1 cangkir kopi hitam panas, 1 kuning telur segar, 1 sendok makan madu murni. Campur kuning telur dan madu, kocok hingga rata. Tuang kopi panas perlahan sambil diaduk cepat agar telur tidak menggumpal. Minum selagi hangat, sekitar 1 jam sebelum aktivitas. Hindari minum terlalu dekat waktu tidur. Jika ragu dengan telur mentah, konsumsi telur matang terpisah. Sesuaikan resep dengan selera dan kebutuhan Anda. Nikmati sebagai ritual, bukan kewajiban. Jangan paksakan jika tidak nyaman. Kesehatan tetap utama.
Ramuan ini tidak cocok untuk semua orang. Risiko utama, salmonella dari telur mentah, terutama bagi yang imunitasnya lemah. Kafein bisa berbahaya untuk penderita jantung, hipertensi, atau sensitif kafein. Madu tetap gula, hati-hati untuk penderita diabetes. Jika punya riwayat penyakit kronis, konsultasikan ke dokter dulu. Efek buruk, keracunan makanan, jantung berdebar, gula darah melonjak. Jangan abaikan peringatan medis demi vitalitas instan. Hindari jika punya alergi telur, GERD, atau gangguan kecemasan. Prinsipnya jika ragu, jangan lakukan. It's soft jadi cara lain lebih aman. Vitalitas sejati tak datang dari secangkir minuman, tapi dari gaya hidup holistik. Pola makan seimbang, olahraga, tidur cukup, dan manajemen stres adalah fondasi utama. Minum kopi telur madu tiap hari tak akan menolong jika tidur kurang atau pola makan buruk. Olahraga dan manajemen stres terbukti meningkatkan testosteron dan mood. Ketergantungan pada ramuan bisa menimbulkan efek plasebo negatif. Jadikan minuman ini bonus, bukan pilar utama. Bangun fondasi kesehatan. Baru tambahkan ritual kecil seperti ini. Performa terbaik diranjang, dimulai dari keputusan sehat sehari-hari. Jangan cari jalan pintas, bangun kebiasaan baik. Kesimpulannya, kopi, telur, dan madu punya manfaat masing-masing untuk vitalitas. Kombinasi ketiganya bisa jadi booster, tapi bukan solusi ajaib. Manfaat maksimal hanya jika didukung gaya hidup sehat. Gunakan bahan berkualitas, konsumsi wajar, dan dengarkan tubuh Anda. Jangan abaikan kondisi medis atau jadikan ini pengganti pengobatan. Konsultasikan ke dokter jika punya masalah vitalitas serius. Nikmati sebagai ritual menyenangkan, bukan keharusan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di narasi berikutnya.